Tentunya deflasi sudah kita perkirakan bersama ya, tetapi angkanya memang agak mengejutkan karena jauh lebih besar dari ekspektasi banyak pihak, termasuk ekspektasi saya sendiri. Ini mengindikasikan bahwa harapan kita bahwa economic recovery sudah di perjalanan itu ternyata tidak benar. Jadi kayaknya permasalahan ekonomi kita ini akan masih panjang begitu ya, itu pembelajaran pertama. Yang kedua adalah kelihatan sekali kaitan yang begitu kuat, yang begitu besar antara COVID dan performa ekonomi. Nah, disinilah kita hendaknya lebih memfokuskan dan lebih memperkuat effort untuk menanggulangi COVID ini. Karena apapun kebijakan ekonomi, selama COVID tidak bisa di-handle, situasinya akan tidak menguntungkan. Baik, Pak Wijayanto, kalau kita lihat salah satu sektor yang menyumbangkan deflasi yang terbesar ini datang dari sektor transportasi. Menurut Anda apakah ini disebabkan oleh momentum Lebaran dan juga bulan puasa yang sudah lewat atau seperti apa Anda melihatnya? Salah satunya karena momentum Lebaran, tetapi kita juga lihat pengguna publik transportasi selama Juni ini juga turun akibat COVID. Juga masyarakat mengurangi bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Itu faktor yang tidak kalah pentingnya. Faktor pasca Lebaran sudah barang tentu. Apalagi kalau kita topang, kita lihat tadi ya data-data terkait dengan inflasi bahan makanan, kemudian pakaian. Ini kan konsumsi-konsumsi yang sangat khas konsumsi Ramadan dan Lebaran. Jadi dua faktor itu. Lebaran berakhir, kemudian yang kedua memang faktor COVID kelihatan sekali di sini. Baik, dan kita sudah melihat juga tadi bersama Pak Wijayanto, Presiden akhirnya mengumumkan dan juga memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat di Pulau Jawa dan juga Bali. Anda melihat nanti dengan adanya PPKM darurat ini akan seperti apa nih efeknya kepada IHK kita? Ya, kalau kita lihat ini kebijakan yang bagus ya, walaupun agak terlambat gitu ya. Sebaiknya kita selalu ahead of the curve gitu ya. Jadi sebelum COVID itu meninggi, kita sudah antisipasi dengan kebijakan-kebijakan seperti ini. Tapi apapun itu, kita harapkan ini berdampak positif bagi penanganan COVID gitu ya. Jangka pendek pasti dampak bagi ekonomi akan luar biasa. Kemungkinan deflasi akan terjadi lagi di bulan-bulan mendatang dan pertumbuhan ekonomi akan sangat rendah. Baik, selain faktor tadi kita sudah bahas terkait dengan transportasi, begitu ya Pak Wijayanto, mungkin faktor-faktor apa saja nih yang lain yang mempengaruhi deflasi di Juni 2021? Ada permasalahan Lebaran. Tadi kita sudah diskusikan di Indonesia ini memang sebulan, 2 bulan setelah Lebaran biasanya inflasinya rendah. Nah, kemudian ada faktor COVID, sehingga inflasi rendah itu kemudian menjadi deflasi. Hal-hal lain yang juga perlu kita pertimbangkan di sini adalah penurunan demand. Ada kaitannya juga barangkali dengan sedikit penurunan daya beli, begitu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.